Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Aldi, NRP 33226.010. Saya di sini akan mempresentasikan proyek UAS saya di mata kuliah Pemodelan Statistika Terapan dengan dosen pengampu Bapak Roni Susotioko dengan judul Penerapan Metode ARIMA dalam Prediksi Jumlah Limbah di Negara California. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi, baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average adalah model statistik yang digunakan untuk meramalkan data runtut waktu. Model ini digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan pola tren dan pola musiman, serta memperhitungkan efek dari komponen autoregressive, differencing, dan juga moving average. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode ARIMA dalam memprediksi jumlah limbah di negara California. Limbah merupakan isu lingkungan yang penting dan pemantauan jumlah limbah yang akurat sangat diperlukan untuk pengelolaan dan kebijakan yang tepat. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk dapat memberikan prediksi yang akurat dan berguna mengenai jumlah limbah di negara California. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah, pengelola limbah, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengambil tindakan yang efektif dalam pengelolaan limbah dan kebijakan lingkungan. Dengan memprediksi jumlah limbah dengan baik, diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah yang proaktif untuk mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sumber data. Data bersumber dari Open Data dan Sandak atau dapat diunduh di link berikut. Baik, di sini kita panggil library yang kita butuhkan terlebih dahulu, kemudian kita baca datasetnya. Kemudian kita menampilkan dataset time series, dan di sini kita ketahui data time seriesnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita buat plot time series data jumlah limbah dan uji stasioner. Kurang lebih time series dari plot jumlah limbah sebagai berikut. Dan ini dapat dikatakan stasioner atau tidak ya? Kita coba uji stasioner. Nah, di sini ternyata dapat kita ketahui bahwa p-value-nya adalah 0,06. Nah, di sini data ini kurang stasioner ya, karena stasioner itu ketika p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Kemudian saya coba untuk melakukan differencing. Di sini dapat kita ketahui bahwa p-value-nya mengalami peningkatan ketika differencing 1, dan ketika differencing 2 kita ketahui juga p-value-nya juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu data diasumsikan stasioner karena p-value mendekati 0,05. Maka dalam pemodelan tidak perlu dilakukan differencing, karena ketika dilakukan differencing p-value menjadi lebih tinggi atau data menjadi tidak stasioner. Oleh karena itu kita asumsikan bahwa dapat menggunakan data tanpa differencing. Kemudian di sini kita lakukan plot struktur ACF dan PACF. Dapat kita ketahui di sini untuk plot ACF-nya terpotong setelah leg kedua. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai MA yakni 0, 1 ataupun 2. Kemudian untuk PACF-nya di sini terputus setelah leg ke-1. Maka nilai AR-nya adalah 1. Kemudian kita lakukan estimasi model. Taksiran awal model ARIMA menggunakan estimasi Yule-Walker. Di sini dapat kita ketahui taksiran nilai rata-rata data, taksiran nilai P1 dan P2, kemudian standar error dari P1 dan P2, dan taksiran varian error atau MSE di sini ya. Dapat diketahui di sini MSE-nya cukup tinggi, dan ketika menggunakan OLS di sini dapatkan ombud sebagai berikut. Untuk MSE-nya mengalami penurunan ya. Kemudian pada taksiran menggunakan MLE ini juga mengalami penurunan yang lebih signifikan untuk MSE-nya, dan kita gunakan untuk perintah ARIMA. Jadi ada kemungkinan di sini kalau tidak 100 ya 101 atau 102. Nah, kemudian dapat kita ketahui di sini nilai ASC terkecil yakni pada model atau fit yang kedua dengan AIC 486,55. Jadi yang akan kita gunakan adalah fit 2 ini, ARIMA 101. Nah, kemudian kita lakukan cek diagnosa menggunakan uji statistik L-Songbook untuk mengetahui apakah residual model sudah memenuhi syarat white noise. Dapat diketahui di sini bahwa model ARIMA 101 sudah memenuhi syarat white noise ya. Hal ini ditunjukkan oleh p-value ya. P-value dari uji L-Songbook ini semuanya lebih besar dari 0,05
Oleh karena itu dapat dikatakan memenuhi syarat white noise. Berikutnya kita asumsi yang kedua juga harus diperiksa adalah normalitas dari residual model. Pada bagian ini kita menggunakan histogram dan gigi plot untuk evaluasi secara grafik dan secara inferensi menggunakan Shapiro test. Nah, di sini dapat kita ketahui nilai Shapiro testnya adalah lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual normal. Kemudian gigi plotnya juga normal ya, di sini residual secara normal, dan di sini histogramnya juga residual secara normal. Nah, kemudian kita lakukan peramalan. Di sini ketika forecast from ARIMA 101, di sini dapat kita ketahui bahwa grafik menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk 5 tahun ke depan ya. Kemudian saya juga melakukan visualisasi peramalan menggunakan red line sini, dan di sini tampak lebih jelas bahwa setelah 5 tahun ke depan untuk jumlah limbah di negara California mengalami kenaikan. Kemudian di sini dapat kita ketahui nilai poin forecast selama 5 tahun, yakni ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian kita juga dapat mengetahui lower limit selama 5 tahun ini, dan kita juga dapat mengetahui nilai upper limit selama 5 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.